Jadi kehausan dan kelaparan akan Tuhan itu Iya. jangan hanya sekedar sebuah rasa, tetapi ada harapkan kehadiran Tuhan itu bagaikan gelombang yang menimpa, Iya. menerpa Iya. gitu ya. Iya. Itu yang membuat kita sadar bahwa kita ada di dalam lokasi pelayanan tahta. Itu penting sekali, saudara yang terkasih. Nah, Pak Simpson sendiri mengalami yang namanya pelayanan tahta itu seperti apa? Pernah nggak mengalami? Ya, pelayanan tahta yang saya alami selama ini, terus terang aja saya jujur, Ya. memang hanya di dalam pelataran. Oh gitu. Nah, selama yang berapa kali saya pelayanan dari saya lahir baru, Ya. saya tidak ada yang mengajarkan sampai ke tahta. Oke. Tapi saya tahu tahta yang dibuat hambanya Nabi Musa itu, saya Ya. tahu. Tapi secara detail tidak tahu. Oh gitu. Jadi taunya hanya di pelataran, ruang Maha Suci, dan ruang Maha Kudus. Tapi apakah saya harus di dalam situ? Tidak tahu. Ya. Nah, disinilah saya terbongkar rahasia itu. Oke. Terbongkar sudah, Pak. Jadi dibawa dari halaman ke ruang suci, ruang Maha Kudus gitu ya. Ya, itu. Nah, sebetulnya yang pemahaman Pak Simpson sendiri, pelayanan tahta bedanya sedikit Ya. ya. Bedanya pelayanan tahta dalam ruang Maha Kudus, ruang suci dan pelataran itu seperti apa kira-kira? Bedanya Gambarannya. sangat berbeda ya. Ya. Artinya pelataran itu kita masih ada dalam sedikit kedagingan saya masih ada. Oke. Mungkin masih emosional, masih marah atau apa masih ada di situ. Tapi di ruang suci ya mungkin sudah baik. Sudah baik. Sudah baik, Levelnya. ada lebih Kondisinya saya lebih baik. Tapi di ruang Maha Suci benar-benar tuh face to face, Iya. pribadi. Pribadi. Ya, saya menangis di rumah saya beberapa bulan lalu tuh seperti air mata ini seperti hujan. Nggak berhenti. Saya bingung gitu loh. Haleluya. Lawatan. Sampai hati saya tuh benar-benar ada yang seperti ada yang terbuang gitu. Ampas-ampas kayak begitu. Tinggal sarinya yang masuk. Saya bingung gitu. Iya. Seperti itu ya. Itu yang saya alami begitu. Hatinya Pak Simpson sendiri mengalami yang namanya sentuhan ya. Bukan hanya sentuhan tetapi sebuah lawatan. Lawatan Untuk ya. membersihkan. Ya, membersihkan. Ternyata saya koreksi, ternyata pelayanan yang dulu itu tidak ya baik, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna ke dalam kemaksimalan pelayanan tahta. Ya, itu saja. Karena memang setiap kita tahu, menurut saya sedikit tahu bahwa pelayanan tahta itu adalah bagiannya Tuhan. Betul. Ya kan? Ya. Ya Pak ya, setuju ya. Bagiannya Tuhan bukan bagian kita. Kan kita mesti mengikuti arusnya Tuhan. Betul. Pergerakan Tuhan, Betul. kegerakan Tuhan, pesan Tuhan, Betul. apa yang Tuhan inginkan, rencana Tuhan. Jadi segalanya yang Tuhan lakukan justru itu yang kita ikuti. Betul. Betul ya Pak? Ya. Mungkin Ya. itu ya tentang pelayanan tahta ya. Ya. Peran Tuhan di Peran dalam Tuhan. pelayanan tahta itu sendiri. Ya. Jadi Pak Simpson sendiri merasakan bahwa waktu dilawat oleh Tuhan, ternyata bukan karena menyesali dosa, bukan karena sesuatu pergumulan hidup, tetapi Bukan. ada sebuah ikatan ya. Ya, itu. Ya. Kalau Paulus berkata itu sebagai tawanan roh, Betul. merasakan sebuah tawanan roh. Kawan itu yang saya inginkan seperti itu. Jadi saya nggak mau hanya sekedar di dalam hal-hal yang sifatnya oke lah. Tuhan mengatakan bahwa kita bisa berdoa dan menyembuhkan Ya. seseorang lumpuh berjalan. Tapi saya nggak mau di situ. Ya. Lumpuh berjalan, mati hidup, orang yang mati hidup kembali, orang buta melihat. Saya nggak mau di situ. Saya harus di atas dari itu. Ya. Terus Amin. pelan-pelan naik ke atas seperti itu. Oke, naik di atas itu seperti apa kira-kira? Saya harus bersatu dengan Dia. Oke, Haleluya. bersatu. Plek, Ya. gitu loh. Kalau enggak, saya hanya di dalam sekedar kesembuhan ilahi, itu bagus, tidak salah. Lalu kita diberkati hidup kita, bagus, tidak masalah. Memang janji Tuhan seperti itu, kita hidup diberkati, kita mendapatkan kemuliaan Tuhan, bagus. Tetapi kalau kita tidak menempel di dalam Dia, aku di dalam kamu di dalam aku, sama aja kita ya hanya sekedar mutar-mutar di dalam hal lingkaran kebiasaan Kebiasaan. Rutinitas. Saya nggak mau. Oke. Karena kan Tuhan menjanjikan kan berkat itu selalu baru setiap hari, dan saya nagih janji itu, berkat itu selalu baru setiap hari. Ya, ada kerinduan Pak Simpson sendiri untuk masuk lebih dalam dengan Masuk ya. dalam pertemuan face to face, pertemuan muka dengan muka dengan Tuhan dalam pelayanan tahta. Dan akhirnya Tuhan memberikan seperti pengajaran Pengajaran. generasi.
Nah, 2-3 tahun lalu saya ke pelayanan generasi itu kencang sekali dengan istri dan anak-anak saya. Generasi muda Tuhan persiapkan, minta Tuhan tidak bicara secara langsung, tapi di hati saya generasi Iya, muda. siap. Generasi muda, akhir zaman itu. tapi generasi muda pun harus dibawa ke tahta. Ya, Iya kan? itu. Nah, itu dia. Iya. Oke. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama nih Pak Iya. Barkia dan Pak Iya. Simpson. Ya. Nah, di sini halaman 1 di situ pendahuluan. Di situ ada subtema Indonesia ada di hati Tuhan. Nah, pertanyaan Amin. saya kepada Pak Barkia, di sini kenapa dicantumkan ya kata atau kalimat Indonesia ada di hati Tuhan? Ya kan? Sedikit Ya. gambaran Pak, pesan atau pesan Tuhan ya. Iya. Suara Tuhan apa sehingga membuat Pak Barkia menulis Indonesia ada di hati Tuhan? Iya. Yang jelas apa yang dituliskan di sini ini bukan sekedar saya dapatkan dari orang lain. Memang banyak tentu ya narasumber berbicara tentang kegerakan rohani di Indonesia. Gereja kehilangan arah, ya. Dan tujuannya. Ya, dan tujuan. Apa itu? Gereja sebagai agen transformasi. Gereja itu pembawa kegerakan, ya, pembawa kegerakan. Nah, ini gereja terputar-putar dengan urusan yang biasa. Ya, gereja tidak mempersiapkan dirinya sebagai agen transformasi, ya, dan di mana gereja siap untuk menerima ya penggenapan nubuatan yang besar yang dikatakan Kisah Rasul 3 ayat yang ke-25. Iya. Ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 25 dikatakan oleh firman Tuhan bahwa bahwa gereja adalah satu bagian yang menerima atau penggenapan daripada nubuatan itu ada di dalam gereja itu sendiri. Nah, maksud saya adalah di pengantar ini, nah gereja seperti kehilangan, ya. Tapi apakah ini membuat Tuhan itu undur atau surut, ya atau lambat? Tidak, ya. Karena 12 tahun yang lalu, Pak Nelson, ya, bahwa Tuhan sudah memberitahu. Saya baca sebentar dikatakan kata pengantar begini, ya, gereja kehilangan arah dan tujuan sebagai agen transformasi Allah atas dunia menuju tatanan masyarakat baru. Jadi sebenarnya new normal udah 12 tahun yang lalu Tuhan sudah sampaikan bahwa ya kita akan masuk di dalam tatanan masyarakat yang baru. Nah, pertanyaannya orang tidak mengerti apa tujuan tatanan masyarakat yang baru secara rohani. Ya, mungkin orang terputar-putar dengan menghadapi risiko dari keadaan sekarang atau krisis ekonomi yang ada di depan mata daripada banyak orang baik pengusaha maupun orang biasa maupun gereja pun dia kelihatan masuk juga dalam krisis ekonomi. Iya, banyak pendeta-pendeta yang sekarang juga bingung. Tapi saya tidak membahas itu, tapi saya mau melihat bahwa dari buku yang dituliskan ini sebenarnya masuk dalam tatanan baru itu apa? Bahwa sebenarnya Tuhan mengizinkan ini semuanya, membuat ini semuanya untuk apa? Gereja kembali kepada panggilannya, atau gereja kembali kepada destininya. Ya, gereja mengarah kepada rencana Tuhan dan tujuan Tuhan. Nah, karena gereja ini sudah diobok seperti nyanyian Yosua gitu. Dia diobok-obok oleh dunia ini, oleh pengajaran, oleh doktrin, sampai generasi ini bingung, arahnya jadi hilang, Pak. Arahnya apa begitu? Arahnya jadi melenceng, Pak. Nah, Tuhan membuat satu tatanan yang baru, tujuannya apa? Semua orang kembali tercelik, matanya kaget. Seperti orang baru tidur. Wow, ini gitu. Kita ada di mana gitu. Begitu. Nah, justru di sini gereja akan kembali kepada panggilannya. Semua orang, saya percaya ini semua akan menyadarkan kita bahwa kita ini umat Tuhan loh. Kita ini hamba Tuhan. Kita ini gereja Tuhan loh. Tidak main-main. Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya panggilan dan Tuhan punya destiny yang khusus untuk gereja. Begitu. Dan saya percaya bahwa gelombang ini ini tatanan baru ini untuk membangunkan, untuk menyadarkan dan
membalikkan gereja kepada tujuannya. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi Ya. di sini dikatakan bahwa menuju tatanan masyarakat baru. Iya. Menggunakan kata masyarakat kan? Iya. Tetapi yang tadi Pak Berkia sampaikan adalah tentang gereja. Nah, kalau masyarakat kan sifatnya umum, Umum. ya, universal. Iya. Nah, dalam hal ini, ya kan, masyarakat yang berada di bawah pemerintahan Allah. Iya. Ya. Ya, di Iya, bawah di bawah. otoritas. Iya. Otoritas Iya. ilahi ya. Iya. Full otoritas. Iya. Jadi sebetulnya peran gereja di sini untuk masuk di dalam otoritas Iya. Allah supaya berdampak ke dalam masyarakat. Berdampak. Dan gereja tidak kehilangan Identitas. Identitas Iya, keilahiannya betul. itu Keilahiannya. tidak hilang. Iya, di dunia ini. Betul. Seperti itu. Pak, sedikit dari masih di kata pengantarnya Pak, Iya. tentang tatanan masyarakat baru, tatanan masyarakat Iya. baru. Ini kan kita sempat ya, dan kondisi sekarang ini adalah kita tahu bersama oleh karena corona, maka dunia diberikan istilah, kondisi dunia diberikan istilah dengan new normal. New normal ya. Iya. Nah, agak sama enggak Iya. dengan tatanan Saya masyarakat baru? iya. Sama. Sama. Tatanan masyarakat baru, iya, tatanan yang baru kan sekarang. Tatanan yang baru, iya. Tatanan yang baru. Iya, new normal. Iya, masyarakat sama. Jadi berarti waktu menulis ini sudah ada gambaran ke depan Iya, bahwa tahun 2000 ini, sekalipun tidak ada nggak ada. petunjuk Tuhan bahwa Iya. tahunnya 2020 Iya. akan ada yang namanya new normal, nggak Iya. tahu ya. Nah, ada yang saya ingat saya pernah ada 2 buku, ya, tapi 2 hamba Tuhan yang secara spesifik waktu Ya. itu memberitahu bahwa Tuhan ya akan mencurahkan satu gelombang yang baru. Setuju. Satu gelombang yang baru atas gereja dan ya atas dunia ini. Amin. Begitu. Nah, kemudian satu buku lagi kalau tidak salah hamba Tuhan Pak Maurice Rulo juga menyampaikan di beberapa buku bahwa ya Tuhan akan mencurahkan satu aliran Roh Kudus yang baru, gelombang Roh Kudus yang baru. Nah, seperti itu. Tapi kedua buku ini tidak menjelaskan modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, Iya. kegerakannya seperti apa, hamba Tuhannya siapa. Ya, atau merek gerejanya apa. Iya. Tidak pernah. Iya. Dan ternyata ya, apa yang terjadi sekarang betul-betul memang di luar daripada Prediksi Pak. prediksi semua. Prediksi ya, di luar prediksi. Di luar prediksi. Dan itu artinya bahwa betul-betul ya kegerakan ini itu otoritas Tuhan. Ya. Iya, untuk apa? Cuma satu, supaya ya saya tulis ini, iya, salah satu supaya gereja di Indonesia itu apa? Itu masuk di dalam kegerakan. Gerakan. Iya, masuk Iya. di dalam pergerakan. Ya, mungkin yang saya bisa ini kan Pak, pemikiran saya kegerakan yang mohon maaf ya, selama ini kegerakan gereja diatur oleh logika manusia. Iya, iya, Oleh pengaturan-pengaturan manusia itu sendiri. iya. Nah, Sekalipun sekalipun maaf itu ya. tujuannya baik Ya, gitu loh. artinya begini, kalau dikatakan logika manusia berarti 100%. Ya. Tapi yang jelas bahwa pandangan Pak Simpson itu sebuah pernyataan relatif aja. Relatif, Memang relatif. gereja tidak semuanya, Tidak semuanya, diatur ya. oleh logika manusia. Iya. Tidak, ya. Karena ada peran roh dan Amin, tentunya betul. kita hidup dalam nubuatan firman. Tapi dominan. Dominan gitu, menurut Pak Simpson ya. Kita bukan gereja dalam arti lembaga saja. Ya. Gereja itu kan diri kita sendiri. Diri kita. Nah, kita katakanlah kita mewakili diri sendiri. Saya mewakili diri saya sendiri. Saya mengakui kadang-kadang dominan logika saya lebih besar daripada roh Roh. Tuhan yang dikasih. Nah, Berarti kali ini kita mesti tunduk pada roh Tuhan. itu. Nah, gimana gimana lembaga gereja juga harus patut tunduk kepada otoritas roh itu sendiri, Roh Kudus. Oke, Nah, oke. Baik Pak. Kita Ya, langsung langsung. lanjut ke bagian yang kedua ya. Ya. Pertanyaan yang kedua. Oh, iya. Tadi kan Pak Barkia sempat menyinggung soal pergerakan atau Iya. gerakan Tuhan. Iya. Ya. Iya. Jadi gereja harus masuk ke dalam gerakan Tuhan yang maksimal. Kenapa? Iya. Karena itu syarat utama. Iya. Dan inti daripada buku ini sebetulnya di situ. Iya. Kegerakan Tuhan. Nah, kegerakan Tuhan yang Pak Barkia nangkap itu ya, kegerakan rohani yang tidak mewakili pendeta atau gereja, tetapi mewakili Tuhan, otomatis itu kan? Iya. Iya kan? Di situ kan ada ditulis bahwa kegerakan Tuhan itu ya, kalau dibuka di halaman 4 ya. Iya. Gerakan rohani yang Allah buat di Indonesia ini tidak atas nama 1 atau 2 pendeta dan bukan untuk segelintir orang saja, ya kan? Iya.
gerakan rohani yang sangat spesial ini, spesial ya. Ya. Gerakan rohani yang spesial. Dibuat sendiri oleh Tuhan dan itu merupakan gerakan rohani secara menyeluruh bagi tubuh Kristus. Iya. Sehingga tidak ada nama si A, si B atau si C yang menonjol dan yang harus ditinggikan selain hanya nama Tuhan. Iya, iya, luar biasa. Iya. Kalau kita baca buku ini mungkin 12 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, ini akan sulit. Akan sulit. Iya. Sulit dicerna juga sih, Sulit Pak. dicerna. Iya. Ini maksudnya ini apa? Masa Tuhan itu ya tanpa orang, tanpa gereja, apa itu tanpa pendeta, tanpa hamba Tuhan, Tanpa penginjil lembaga besar, mungkin, Pak, ya. tanpa lembaga. Ini sulit. Tetapi saya bersyukur. Nah, ini momentum yang bagus sekali, yang luar biasa. Kenapa? Karena corona ini menjadikan semua gereja ditutup. Menjadikan tidak ada satu gereja yang ibadah. Yang ibadah semuanya harus diam di rumah. Ya, dan itu kurang lebih 2 bulan lebih loh. Dan itu pun tidak diprediksi tahun ini selesai. Betul. Mungkin sampai 2-3 tahun ke depan, mungkin ini menjadi tatanan masyarakat baru. Mungkin gereja juga tatanan gereja yang tidak lagi seperti biasa. Jadi memang apa yang dikatakan oleh adik Nelson tadi, hamba Tuhan, nggak ada atas nama pendeta, atas nama hamba Tuhan, atas nama satu lembaga, itu betul-betul digenapi. Karena menurut saya bahwa ketika kita ada di rumah nggak ada pendetanya loh. Betul. Ketika kita dirumahkan semuanya, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berkumpul, tidak boleh ikut ibadah. Ya ini hal yang tidak pernah dimimpikan sebelumnya. Tapi buku ini sudah memberitahu bahwa nanti kegerakan yang akan terjadi itu bukan atas nama satu pendeta, dan aku yakin dan percaya bahwa apa yang dituliskan ini digenapi. Dan di sini justru akan membuat orang itu cari Tuhan, bukan karena khotbah pendeta, cari Tuhan itu bukan karena baca buku, cari Tuhan itu bukan karena kita punya satu gereja yang tetapi betul-betul kita disadarkan ke diri kita dengan Tuhan sendiri saja. Apa sebenarnya? Ya, bahkan ada yang takut, takut, ada yang gentar, gentar, ada yang mengalami ekonominya terpukul, ada yang mengalami pekerjaannya terpukul, semuanya untuk mengingatkan kembali, mengisapkan kita kembali, ini loh. Kita perlu Tuhan. Cuma Tuhan yang menjadi pintu, yang menjadi kunci, yang menjadi jalan, menjadi jawaban, yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan itu menurut saya, itu luar biasa. Kalau semua orang sudah sadar yang seperti itu, kita sama pendeta udah tinggal nambah. Kita sama hamba Tuhan di gereja itu udah tinggal melengkapi. Tinggal melengkapi saja. Oh iya betul apa yang Tuhan taruhkan. Hamba Tuhan ini khotbah. Oh betul. Ya gereja itu bilang, oh betul buku ini sampaikan. Tapi kita itu udah ngalami sama Tuhan. Pribadi. Nah ini yang luar biasanya, Pak. Jadi dalam gelombang gerakan Tuhan yang baru ini, khususnya dalam situasi corona ini yang melanda dunia ini, tentunya kita lihat bahwa pergerakan Tuhan itu tidak begitu kelihatan dengan kasat mata, tetapi kedengaran, kan? Ada yang bersaksi, ada yang mengalami lawatan Tuhan. Ini yang dimaksud di dalam buku ini juga tentang pergerakan Tuhan yang keterlibatan pendeta atau gereja nggak begitu maksimal, tetapi Tuhan yang turun. Begitu ya? Itu kalau mungkin kita punya grafik, itu angka penurunan angka kejahatan, itu turun jauh sekali. Kenapa? Nggak ada premanisme di jalan, nggak ada prostitusi yang jalan, semuanya off. Siapa yang bisa menghentikan premanisme dan prostitusi? Tapi semuanya berhenti. Dan di situ semua orang disadarkan perlunya Tuhan. Dan di situ waktunya orang itu mencari Tuhan. Dan itu menurut saya mungkin ini tidak digambarkan dengan kita mesti punya pendeta yang hebat, kita mesti punya satu gereja yang seminar yang hebat. Menurut saya Tuhan bekerja dengan caranya yang seperti itu. Itu luar biasa sekali. Cara rahasia ya. Yang saya katakan tadi, cara bukan dengan logika manusia. What a beautiful name.